Good day semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update, kita sudah mencapai episode ke-28, hari ini Senin 2 Agustus 2021. World Vaccine Update adalah volume sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya dan dibantu oleh tenaga medis diaspora Indonesia dari seluruh dunia. Pada acara ini, kami juga menghadirkan musik di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak admin. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, bukan saja yang saling berbagi pengalaman, tetapi juga bisa saling menguatkan kita semua seperti semangat lilin kecil untuk kita tetap memberi cahaya terang bagi sesama di dalam masa pandemi. Tema bulan ini adalah kemerdekaan di tengah pandemi. Untuk itu kami menyiapkan program-program khusus antara lain ada lomba dan juga pengumuman sedikit juga mengenai launching lagu lilin kecil yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat insya Allah. Sebelum kita memulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim dapur yang terdiri dari rekan-rekan dari Indonesia, Eropa, Amerika Serikat, yaitu ada Mas Adam dari Surabaya, Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas James, saya sendiri, dan Mas Praben dari New York, dan ada sahabat-sahabat dari Kompas TV, hari ini ada Mas Theo. Dan para penasihat kami secara khusus hari ini Pak Adi Harsono sedang berada di Sacramento, California, jadi masih jam 7 pagi di sana. Ada Mas Iwan Kodari Himawan, Mas Wendy Putranto, dan Dr. Liz Surahmiati Suseno. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Mas James untuk memberikan pengantar mengenai lilin kecil hari ini. Silahkan Mas James. Ya, good day, selamat siang, sore, pagi, malam buat semua teman-teman di seluruh dunia. Seperti biasanya, World Vaccine Update selalu dibuka dengan lagu lilin-lilin kecil. Nah, kali ini di awal bulan Agustus, karena kita sebentar lagi akan melaunching sebuah lagu lilin-lilin kecil yang dinyanyikan bersama-sama, produksi Mbak Lia, Aminu Tokosin, dan Olek. Maka selama 1 bulan ini kami menampilkan lagu lilin-lilin kecil yang pernah dinyanyikan sejak episode 1. Yang dapat giliran pada hari ini kompilasinya adalah yang pertama ada grup Sakeca, kemudian ada Dr. Ragilda dan Friends, ada dari Universitas Negeri Jakarta, ada dari Universitas Nusa Cendana Kupang, dan yang sangat kita tunggu ada dari almarhum Stephen Tepeng Kokunat yang pada waktu Hari Musik menyanyikan lagu ini. Baik, Mas Didi, kira-kira mari kita dengar kompilasi lilin-lilin kecil. Sanggupkah
Sanggupkah kau mengenal seisi dunia? Manakala mentari tua lelah berpijak, manakala bulan yang genit enggan tersenyum, berkeru-keru tiada berseri, tersendak-sendak melayang dalam kegelapan. Manakala mentari tua lelah berpijak, manakala bulanan geni tenggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berteri, tersendat-sendat berayang dalam kegelapan. Hitam ini, hitam nanti, gelap ini akan kau bernyanyi. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi sebelas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau mengenal seisi dunia? Lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau mengenal seisi dunia? Terima kasih ya Mbak Lia. Silakan minggu depan dilanjut kompilasi yang lain. Semua yang sudah pernah menyanyi lilin kecil di acara kami. Silakan Mbak Lia. Terima kasih Mas James atas kompilasinya. Nggak terasa ya kita dari awal memulai dari bulan Januari yang berawal dari diskusi 4 orang, yaitu Mas James, Mas Praben, dan Mbak Siska Holtrop yang pada saat ini sedang bekerja. Beliau akan join sedikit lagi, Siska dari Belanda. Dan ternyata sekarang kita sudah mencapai episode ke-28, dan pada saat dulu kita memulai, kita baru saja vaksin, awalnya kan seperti itu. Lalu kurvanya di sini membaik, dan sekarang Indonesia
sedang berada di saat terbawah. Dan kita semua pasti akan selalu mengingat bagaimana kita semua berusaha di sini menguatkan satu sama lain. Meskipun sudah setengah tahun, kita berharap semuanya akan berakhir. Aduh, mohon maaf ya. Saya persilahkan kakak saya, Ustadz Ali, Ustadz Ali, Dr. Ali, untuk memberikan update minggu ini. Silahkan, Dr. Ali. Terima kasih, Lika. Sugilir katanya. Minggu ini saya akan memberikan gambaran mengenai kondisi dan penanggulangan COVID di Indonesia. Hanya saja cut-off-nya saya buat per kemarin, per 1 Agustus hari Minggu, karena pengalaman minggu lalu saya menggunakan data per hari Senin, selalu terjadi penurunan kasus yang signifikan disebabkan karena jumlah spesimen yang diperiksa pada hari Minggu biasanya kecil karena banyak laboratorium yang tutup. Jadi saya akan menggunakan data-data dari hari Minggu kemarin per 1 Agustus. Biasanya slide pertama saya membandingkan dengan negara-negara lain mengenai kondisi COVID. Namun sekarang saya lebih akan fokus untuk menampilkan keadaan di Indonesia saja. Tapi untuk yang penasaran ingin mengetahui, Indonesia saat ini dari jumlah kasus harian menduduki peringkat ketiga di bawah India dan Iran. Tetapi angka kematian dan angka kesembuhan tetap nomor 1 di dunia. Di sini saya tampilkan peta zonasi untuk memberi gambaran bahwa selama PPKM sudah ada perbaikan di Pulau Jawa, terutama di DKI dan Jawa Barat, tetapi ada penambahan kasus dan zona merah ke luar Pulau Jawa dan Bali. Dan kasus yang tidak ada atau tidak berdampak hampir tidak ada, yang warna hijau hanya ada 1 di Papua Barat, yang berisiko tinggi ada 37,9%, yang risiko sedang ada 53%, dan yang risiko rendah hanya 7,9%. Ini gambaran kasus kemarin. Total kasus sudah mencapai 3 juta lebih, dan kemarin ada penambahan yang sedikit menggembirakan, menurun dari sebelum-sebelumnya 30.000 kasus, dan per hari ini turun drastis menjadi 22.000 kasus. Tapi kembali saya ingatkan itu mungkin karena jumlah spesimen yang diperiksa, meskipun saya berharap itu benar dan biasanya besok bisa meningkat lagi. Dan kalau dilihat proporsinya, jumlah yang sembuh adalah akumulasi ada 81,7%, jumlah yang masih dirawat atau isoman ada 15,6%, sementara yang meninggal meningkat menjadi 2,8% dibanding minggu lalu yang hanya 2,7%, dan jumlah kematiannya sudah mendekati angka 100.000. Ini adalah jumlah kasus harian yang warna kuning ini sebetulnya rata-rata per minggu. Jumlah kasus hariannya ini garis kecil-kecil yang hijau. Kita pernah mencapai hampir 57.000 pada beberapa hari yang lalu. Tapi secara tren kita bersyukur ada penurunan meskipun agak naik dan turun, ada naik turunnya, tapi trennya mudah-mudahan turun. Dan ada shifting yang sangat signifikan sesudah PPKM, di mana jumlah kasus yang ada di Pulau Jawa relatif lebih kecil daripada sebelum-sebelumnya. Dan DKI menempati urutan keempat, dan kelihatannya dampak PPKM ke DKI ini sangat signifikan, di mana bor rumah sakit sudah mulai menurun, tidak ada lagi pasien yang di tenda,
dan juga tingkat keterisian Wisma Atlet sudah menurun drastis dari yang sebelumnya awal Juli 90%, sekarang tinggal 30%-an. Tetapi ada shifting ke Jawa Tengah dan Jawa Timur meskipun tidak signifikan, kalau boleh dikatakan melandai. Nah, yang jadi concern sekarang adalah provinsi-provinsi yang berada di luar Jawa dan Bali. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, tapi secara jumlah cukup harus diperhatikan. Kelihatannya ini penyebaran dari virus Delta yang sudah berada hampir di seluruh provinsi. Ini seperti biasa gambaran grafiknya, yang hijau ini yang sembuh, yang merah di bawah ini jumlah yang meninggal, dan yang kuning ini yang masih dalam perawatan atau isolasi mandiri. Nah, kita bedah satu persatu, terutama angka kematian yang menjadi concern saya. Jawa Timur menempati tingkat kematian, Jawa Timur menempati tingkat tertinggi. Saya ini harus diteliti lebih jauh ya, kelihatannya ada satu wilayah atau pulau yang memang agak sulit dikendalikan. Disusul dengan Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan hingga Sulawesi Tengah, tapi rata-rata nasional 2,8%. Provinsi dengan tingkat kesembuhan terendah ini biasanya gambaran dari kurang bagusnya fasilitas kesehatan yang ada. Papua menduduki urutan ke atas, daerah istimewa Jogja saya kurang paham, harusnya fasilitas kesehatannya memadai, tapi mungkin di sana banyak usia lansia dan rentan yang membuat angka kematiannya atau tingkat kesembuhannya lebih jelek. Disusul dengan Sumatera Utara, dan yang mulai muncul ini di luar-luar Jawa Bali, NTT, Sulawesi Tengah, hingga Jambi, tingkat kesembuhannya relatif rendah. Nah, ini positivity rate. Untuk nasional kelihatannya pada kisaran seperti roller coaster yang nggak naik, nggak turun, pada angka 27,3%. Tapi untuk DKI sangat amat menggembirakan. Hari ini mungkin lebih turun lagi dari 13,8%, meskipun standar WHO tetap mengharap di bawah 5%. Angka kematian sudah hampir 2 minggu selalu bertahan di atas 1.000, dan totalnya sudah 95.700, namun dibarengi juga dengan angka kesembuhan yang cukup tinggi. Dari penanggulangan masalah vaksin ini, tampaknya ada yang harus dibuat intervensi secara khusus, karena semenjak PPKM, saya nggak menyalahkan PPKM-nya, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Untuk mencapai target 1,4 juta kelihatannya sulit sekali. Tapi asumsi saya ini mungkin karena tenaga kesehatannya juga disibukkan untuk pelayanan-pelayanan kuratif di rumah sakit, sehingga atau stok vaksinnya mungkin belum menyebar dengan rata, sehingga pencapaiannya masih sangat kecil dan jauh dari yang kita harapkan. Padahal vaksin yang tersedia sangat amat memadai, ada 105,9 juta. Jumlah total yang sudah divaksin untuk yang pertama 47 juta lebih, namun secara nasional angkanya masih relatif rendah, 22,8%. Untuk diketahui di DKI sudah mencapai 80% lebih untuk vaksinasi pertama. Kalau untuk perbandingan, dan untuk vaksinasi kedua masih rendah, hanya 9%. Namun yang harus sangat amat diperhatikan adalah vaksinasi pada usia rentan. Ini yang penyebab angka kematian tinggi, kemungkinan berasal dari rendahnya cakupan vaksinasi untuk lansia. Nah, ini saya mencoba
iseng sebetulnya mengutak-atik angka. Saya ingin tahu apakah PPKM berhasil. Ini pertanyaan yang tidak usah dijawab. Tapi saya hanya ingin menunjukkan, dan dasarnya adalah dari angka nasional. Ini mungkin kesalahan saya juga. Karena harusnya kalau mau membandingkan seperti ini adalah per daerah, bukan nasional. Kalau kita lihat secara global, nasional, saya ambil cut-off-nya 2 Juli, 1 hari sebelum PPKM. Dengan 1 Agustus, kurang lebih ya hampir sebulan sesudah PPKM. Jumlah kasus positif harian pada 2 Juli 25 ribuan. Sekarang 30 ribu, ada peningkatan. Positivity rate secara nasional juga meningkat. Jumlah orang yang diperiksa menurun. Jumlah kasus aktif meningkat 2 kali lipat. Jumlah kematian meningkat 3 kali lipat. Angka kematian naik menjadi 2,8%. Dan jumlah vaksinasi per hari menurun drastis. Kalau kita hanya melihat dari ini aja, seolah-olah PPKM tidak berhasil, tapi itu salah. Karena yang terjadi, PPKM di Jawa dan Bali betul-betul bermanfaat dan sudah menurunkan banyak indikator kesehatan dengan baik, tetapi yang di luar Jawa dan Bali terjadi peningkatan yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga angka gabungannya menjadi seolah-olah PPKM tidak berhasil. Padahal sebetulnya sangat amat berhasil, khususnya untuk DKI, Jawa, dan Jawa Bali. Nah, ini hanya sekedar intermezzo. Karena selama PPKM, pilot-pilot para layang tidak bisa terbang, mereka membuat kaos dan spanduk di site para layang dengan menyebutkan bahwa pilot para layang kangen melayang. Itu singkatan dari PPKM. Dan slide terakhir, kita hari ini mendapat kabar gembira bahwa 2 Sri Kandi kita akhirnya memperoleh medali emas di Olimpiade, dan saya ucapkan bangga dan terima kasih untuk Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Terima kasih, Tia. Terima kasih Dr. Ali atas presentasinya yang luar biasa, dan kami juga sangat berterima kasih karena berkat Dr. Ali kita selalu update mengenai data terbaru. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan ada 2 rekan kita. Yang pertama dari RSUD Borong yang meskipun belum ada sambungan telepon, Telkom ya, ini sudah hadir bersama kita, yaitu Dr. Yorini Dorsi, dan juga ada Romo Patris Guru dari Rumah Sakit Elizabeth Lela untuk ngobrol bersama Mas Ben, Mas Iwan, dan Mas Theo. Silahkan. Thank you, Lia. Untuk segmen ini saya didampingi oleh sahabat saya Mas Theo, Mas Jim, sahabat sekaligus tetangga saya, dan Mas Iwan, sahabat dari Bekasi. Halo dokter, selamat datang. Hai. Kemudian Romo Patris Guru sempat saya lihat tadi. Oke, selamat malam. Selamat malam, nah, Romo Patris. Ya. Aku harus mati ya. Tadi kita sudah dengarkan update dari Dr. Ali bahwa bahwa kasus di Indonesia karena PPKM ini efeknya memang ada delay ya dari saat dilaksanakan lockdown atau PPKM ini, dengan efek positifnya itu ada delaynya, jadi nggak langsung terlihat. Jadi mudah-mudahan mendatangnya bisa bagus. Gimana situasi-situasi di tempat-tempat dokter? Kita mulai dari RSUD Borong Manggarai, Dokter Yorini Dorsi bisa update. Silakan. Oke, selamat apa ya di sini sekarang? Selamat malam. Selamat malam, selamat pagi. Oke, good day semuanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Yori, Direktur RSUD Borong. Sebagai perkenalan saja, rumah sakit kami baru beroperasional tanggal 18 Agustus ini, baru setahun beroperasional. Jadi begitu mau beroperasional sudah langsung diterpa dengan COVID di awal tahun. Jadi betul-betul kesulitan. Kalau misalnya untuk angka kasus sekarang, kalau di Manggarai Timur, memang sebenarnya bukan saya yang paling
paling tepat untuk bicara soal angka atau apa, tapi karena rumah sakit kami itu dijadikan shelter karantina terpusat untuk pasien COVID Kabupaten Manggarai Timur, jadi setidaknya punya gambaran lah bagaimana peningkatan kasus di Kabupaten Manggarai Timur sendiri. Terus kalau untuk di tingkat kabupaten ini, sebenarnya kalau misalnya tracingnya itu berjalan dengan bagus dan semua masyarakat mau diperiksa, pasti akan angka kasusnya pasti lebih tinggi. Cuma permasalahannya yang jadi ini kebanyakan orang takutnya begitu kita yakin bahwa oh ini pasiennya kayaknya mengarah ke COVID, kita sarankan untuk swab, kebanyakan menolak. Jadi Karena seperti ada stigma gitu ya, kalau COVID itu bagaimana gitu ya. Ya, Oh, seperti itu. Antara bilang, aduh takut. Sebenarnya mereka takut sudah merasa bahwa ini COVID, tapi tidak mau diperiksa. Dan akibatnya gara-gara itu ya penyebarannya bertambah terus. Ya. Jadi memang untuk yang sekarang ini seolah-olah ada ledakan kasus, sebenarnya sih bukan karena ledakan kasus, cuma karena sekarang tracingnya sudah mulai berjalan dengan bagus. Jadi mulai dari satu kontak erat itu sekarang sudah gencar 30 siapa yang terdekat sama pasiennya itu semuanya wajib di swab. Jadi sepertinya peningkatan kasusnya memang ada seperti itu. Terus kalau dari sisi isoman bagaimana? Apakah sudah tahu mereka caranya bagaimana? Ya, silakan. Kalau untuk isoman di tingkat Kabupaten Manggarai Timur ini yang bisa dilakukan isoman itu biasanya pasien yang tidak punya komorbid, terus pasien yang OTG atau yang yang punya gejala ringan. Nah, pengawasan terhadap pasien isoman ini dipercayakan di bawah pengawasan puskesmas terdekat. Jadi nanti begitu ada begitu didapat deteksi kasusnya ada, nanti pasiennya itu melapor ke puskesmas terdekat, atau misalnya pasiennya swab mandiri di klinik, nanti dari pihak kliniknya melaporkan ke gugus tugas, gugus tugasnya sampaikan, oh itu masuk wilayah kerja puskesmas ini, nanti disampaikan puskesmas, misalnya contoh puskesmas Peot, ini masuk wilayah kerjanya kamu, ada pasien isoman, mana petugasnya tracing yang ini sekaligus pantau kondisi, terus termasuk nanti swab evaluasinya itu diserahkan kepada pihak puskesmas. Nah, isolasi mandiri ini juga memang agak susah karena media untuk bisa mempublikasikan bagaimana seharusnya isolasi mandiri yang tepat itu dilakukan, itu juga tidak semuanya bisa dapat akses untuk itu. Ya kalau yang punya HP Android atau apa ya mungkin bisa dibagi lewat WhatsApp group atau apa video-video atau misalnya panduan apa yang harus dilakukan saat isolasi mandiri, apa yang harus diwaspadai saat isolasi mandiri. Nah, kalau misalnya yang seperti itu bisa, tapi kalau kayak di kampung-kampung benar-benar isolasi mandiri menunggu petugas dari puskesmasnya datang untuk mengecek kondisinya bagaimana, seperti itu. Ya. Mengapa saya angkat itu? Soalnya kadang-kadang orang takut ke rumah sakit ya, sepertinya bagaimana gitu kalau ke rumah sakit. Jadi mereka banyak yang takut. Untuk Mas Theo dan Mas Iwan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa ditanyakan di daerah NTT ini. Silakan Mas. Ya Mas Ben. Ya silakan, monggo. Ya Mas Ben, saya mau nyoba tanya ke Dokter Yori dari NTT, ya kalau kondisi psikologis nakes di sana itu bagaimana? Apakah apakah juga terdampak ataukah emang dalam kondisi stabil di tengah lonjakan COVID? Terdampak sekali Pak, terdampak sekali. Salah satunya saya rasa saya tidak mengambil saya cukup lihat dari teman-teman yang di rumah sakit saja yang dipakai tenaganya untuk jadi nakes untuk perawatan di shelter itu kebanyakan lelah ya, stres ya, tapi biasanya kalau saya tanya kan kadang itu kamu bagaimana ya dokter sudah panggilan hidup ya mau bagaimana lagi ya kalau misalnya bukan kita ya siapa lagi yang urus. Akhir buntut-buntutnya jawabannya seperti itu.
mau protes, mau mundur juga tidak bisa karena maksudnya memang sudah panggilan hidupnya memang ya sudah tugasnya seperti itu. Cuma kadang memang disayangkan itu kalau misalnya masih ada juga masyarakat yang bandel. Sudah dikasih PPKM apa dilarang untuk berkumpul tapi masih tetap ada kerumunan, masih tetap acara adat, acara pernikahan, kumpul-kumpul berjalan terus. Padahal kasusnya meningkat terus. Sudah begitu giliran bergejala, ada tidak mau diperiksa. Terakhir shelternya penuh, pusing juga petugas kesehatan yang ngurus. Susah sekali ya apalagi, kalau masyarakat tidak mengikuti. Susah. Kita sangat apresiasi banget ini perjuangan para dokter di Indonesia ya. Kita selalu tadi Mbak Lia sampai hampir menangis karena kita tahu persis bagaimana perjuangan para dokter di field ya, di lapangan mengatasi hal ini. Bagaimana dengan Romo? Patrick, ada pengalaman yang sama, yang mirip mungkin? Silakan. Selamat malam semuanya. Good day to everybody. Saya sebenarnya tampil sebagai orang yang diutus oleh pihak yayasan. Dalam arti tidak langsung terlibat, tetapi ya mengenal situasi, mengetahui situasinya, ya. Situasi keadaan di rumah sakit yang dimiliki oleh Yayasan Kuskupan Maumere itu kurang memadai. Sekalipun rumah sakit itu dipakai pemerintah untuk isoman, tetapi hari demi hari tentunya membutuhkan sarana prasarana yang memadai. Pasien banyak yang ada, tidak saja awam, juga beberapa imam ditempatkan di sana untuk mendapat perawatan. Nah, kesulitan yang dihadap oleh pihak yayasan yakni sarana ini, peralatan, dan juga para dokter atau perawat yang notabene sekalipun sudah mengalami yang namanya virus corona ini, tapi mereka belum siap dari segi mental. Bahkan juga sekalipun mereka beriman secara spiritual, mungkin mereka terganggu. Ya. Nah, inilah yang membuat itu ya. Ya. Lanjut. Dari sisi mereka mungkin dari sisi penyuluhan mungkin bagus ya, mungkin ya, dipercaya soalnya oleh masyarakat mungkin ya. Iya, ini mungkin rumah sakit ini rumah sakit tua dimiliki pihak Kuskupan, tetapi akses untuk sampai ke sana dari kota cukup jauh. Juga jalan menuju ke rumah sakit itu lumayan rusak. Karena itu orang ke sana dengan banyak pertimbangan. Kalaupun mereka ke sana ya karena situasi, mereka lebih menginginkan secepatnya ditangani, tapi juga ada pertimbangan lain. Kalau sarana prasarana tidak memadai, nanti pasti akan berakibat pada pasien itu sendiri. Oke. Ya. Mas Iwan, ada pertanyaan untuk Dr. Yory atau Romo? Dokter Romo Patris, tadi saya dengarkan jalannya masih rusak dan jauh dari kota. Selain itu, Dok, apakah di sana sudah berjalan ya vaksin saat ini? Vaksin sudah. Terakhir. Sudah jalan ya? Vaksin sudah berjalan, ya. Sudah berjalan. Khususnya akhir-akhir ini dari pihak TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Polri, turut terlibat untuk membantu kegiatan vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi lalu puskesmas digalakkan untuk membantu masyarakat supaya lebih terdekat, lebih membantu mereka sehingga mereka cepat ditangani. Sejauh ini saya lihat perkembangan cukup bagus dan masyarakat juga sangat antusias untuk mendapatkan vaksin. Bahkan banyak yang bertanya di mana kira-kira kami mendapatkan, apalagi pengumuman pemerintah tidak menuntut KTP atau domisilinya. Yang penting ada kemauan, silakan daftar. Dan itu antusias masyarakat cukup lumayan baik. Oh wow, berita bagus sekali itu. Pertanyaan yang bagus, Mas Iwan, dan saya merasa berbesar hati ya dengan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin, karena di sini di US banyak orang yang tidak mau vaksin. Jadi mendengar berita itu saya senang sekali, Romo. Kalau orang masyarakat di NTT sangat
antusias. Ada pertanyaan lain, Mas Iwan, Mas Theo? Kalau enggak, saya kembalikan ke Mbak Lia. Saya mau menambahin sedikit ke ya, Dr. silakan. Yori. Ya. Karena ini penting ya, selain Romo Patris. Dr. Yori tadi permasalahannya adalah di kampung-kampung mereka bermasalah dengan teknologi. Artinya semua melakukan proses untuk memberikan masukan ke warga-warga itu dengan cara tradisional gitu. Harus berjalan gitu, keliling. Keliling Ya. gitu. Sementara daerahnya seberapa besar gitu? Gimana? Besar sekali dan medannya medan parah lah. Kayak mendaki gunung melewati lembah ya. Pokoknya medannya parah. Jadi kadang petugas di situ inovasinya masing-masing teman-teman di puskesmas. Biasanya sih pakai calling kayak pusling itu dikasih pengumuman. Atau misalnya paling sering sih dibuat seperti itu. Atau pernah pengalaman yang satu tuh di satu kecamatan kemarin itu sempat di karantina satu kampung. Gara-gara satu kampung itu positif semua COVID-nya. Jadi di tempat itu akses untuk televisi juga tidak punya, sinyal juga ya hilang timbul. Jadi betul-betul pas dikasih tahu COVID satu kampung, pasiennya masyarakatnya biasa-biasa saja karena mungkin mereka tidak pernah terpapar bahayanya COVID ini bagaimana. Seperti itu. Jadi betul-betul jadinya tim dari kabupatennya turun, dari Dinas Kesehatan juga untuk turun untuk memberikan himbauan dan jadi satu kampung itu dijaga sampai selesai masa karantina, masa isolasi selama 14 hari. Begitu. Karena itu tadi kita takutnya kalau dilepas begitu bakalan karena mungkin masyarakatnya tidak paham, ya makanya nyebar. Jadi betul-betul satu kampung di lockdown satu kampung. Benar. Seperti itu. Benar Dokter Yori, karena sebenarnya begini Dokter Yori, salah satunya di daerah kota di Jakarta, di Bekasi, di daerah-daerah lingkaran ibu kota itu sendiri pun, termasuk di daerah Jawa Tengah, kalau memang mereka harus lockdown kecil gitu, memang mereka menutup diri dengan seperti yang persis seperti Ibu. Cuman tadi memang agak miris sih kalau kita dengar bahwa saudara-saudara yang kita di sana belum mendapatkan teknologi seperti yang ada gitu. Ya, semoga setelah ini ada yang mendengarkan supaya itu ada pemecahan masalah gitu, Dokter Yori ya. Amin. Ya. Harus kuat ya Dokter Yori ya. Terima kasih. Amin. Iya. Kita sangat bersyukur dan apresiasi banget ini perjuangan dokter. Kadang-kadang kita yang di tempat kota besar nggak memahami tantangannya ya, sangat berbeda dan sangat memerlukan bantuan logistik dan komunikasi. Saya kembalikan ke Bu Lia. Terima kasih Dr. Yori dan Romo Patrick atas update-nya. Salam dari New York. Sama-sama. Terima kasih Mas Ben, dan ini ternyata saya tuh baru mendapatkan pesan dari Romo Yance dari Taiwan bahwa ternyata Romo Patris itu dulu kepala sekolahnya Dr. Yance dan Romo Yance dan juga Dr. Yori itu adalah ternyata teman sekelasnya Romo Yance. Oh, wow. Jadi ini dan kita semua terhubung di sini enggak melalui jalur itu, tapi ternyata kita semua tergabung karena kita punya niat yang sama, yaitu kita berbuat sebaik-baiknya untuk Indonesia. Nah, berikutnya ini saya akan menyerahkan kepada Mas James. Ada 2 orang tamu khusus, yaitu dari acara yang namanya Road Trip Indonesia. Jadi setiap kali ada keluar baru video YouTube dari Road Trip Indonesia, itu ada Mas Denny dan Mbak Beda, dan tentunya yang selalu saya ingat itu adalah kendaraan mereka yang namanya seruling senja. Jadi saya sampai sempat nanya sama suami saya, boleh nggak mobil kita dikasih nama juga, cuma nggak pernah berhasil tuh yang bagian situ. Nah, Mas Denny dan Mbak Beda ini luar biasa banget ya, karena mereka itu sudah mengadakan road trip itu udah tahunan, dan gimana rasanya hidup di jalan. Dan akhir-akhir ini hidup kita semua juga terpengaruh oleh COVID ya, jelas itu COVID itu membawa perubahan yang sangat drastis.
Dan mereka tentunya juga karena pada saat ada kemarin ini juga ada salah satu dari orang tua mereka yang meninggal dunia dan nggak bisa kembali karena ada lockdown. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Mas James untuk mempersilahkan Mas Denny dan Mbak Beda yang juga saya ngefans karena tiap kali ini kita selalu nonton videonya. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Lia dan terima kasih juga para dokter dan Romo dari daerah-daerah. Kali ini kita kedatangan tamu 2 orang yang keliling Indonesia, yang mengenal Indonesia lebih dekat. Selamat apa ya? Mereka berdua sekarang lagi terdampar tanda kutip di Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, hampir 1-2 tahun nanti kita dengar. Dan bersama kami juga Kak Beda dan Bung Den, ada beberapa milenial yang akan nanti ikutan di sini. Saya lihat udah ada pre-sale dari Pekanbaru. Ini remaja berprestasi juga. Kemudian ada Kevin Harjono dari Los Angeles. Kalau Kak Den sama Kak Beda, Kak Den pernah nonton film Terminator. Nah, ini salah satu animasinya Putra Indonesia yang ada di LA. Mereka nanti akan banyak bertanya pengalaman-pengalaman, khususnya bagaimana Kak Ben melihat Indonesia dari dekat. Masa pandemi atau sebelum pandemi dan juga 17-an di daerah-daerah terpencil kayak apa sih? Mudah-mudahan pengalaman ini juga bisa membantu menguatkan Dokter Yori yang kesulitan teknologi. Silakan Kak Denny, sebelum kita putar, sebelum kita dengarkan, kami akan putarin. Saya udah mencoba menggambarkan, membuat siapa sih Kak Denny sama Kak Beda ini dalam suatu tayangan pendek. Saya Bang Ben. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota, kemana saja. Dan di sini katanya masih berlebih vaksinnya, jadi Road Trip Indonesia bisa dibantu untuk melaksanakan vaksin pertama di sini. Kita mau vaksinasinya di daerah Topa namanya. Di depan kita laut. Ya, dia daerahnya dekat daerah wisata Kampung Tenun. Oh, ini dia yang membantu memfasilitasi Road Trip Indonesia untuk vaksin. Langsung aja masuk ke dalam. Guru-gurunya udah selesai belum? Masih sementara, tapi ada yang lolos, ada yang tidak. Oh ya, kita periksa tensi dulu ya. Cek tensi dulu. 120/80 normal Pak. Normal ya, alhamdulillah. Oke Pak. Registrasi dan screening. Deg-degan. Enggak, keringat dingin. Saya langsung keringat. Ada riwayat penyakit autoimun Pak, kayak asma, penyakit lupus. Tidak ada riwayat penyakit asma, lupus atau penyakit kulit. Ya, asam lambung saya riwayat asam lambung. Sekarang lagi UHT atau bagaimana Pak, lagi nyeri atau kulitnya rasa tidak nyaman? Tidak. Jadi Pak, vaksin yang diberikan Sinovac juga Pak ya? Iya, Sinovac ini aman. Itu reaksinya Sinovac Pak hanya
lapar dengan ngantuk. Aduh, enak makan enak tidur nanti. Iya. Sudah tanda tangan tadi Pak di persetujuan untuk vaksin. Oh, saya deg-degan. Iya, aku juga. Aku keringat Ya, dingin. Dah, aku keringat dingin tadi. takut saya. Aduh, keringat dingin. Dong malu sama Tato dong. Keringat dingin. Iya. Dali. 37 tahun Iya. Alhamdulillah, terima kasih atas rasanya. Dari tahun 87 mungkin Bapak belum lahir. Sudah lahir lah. Dari tahun 87 Pak, Nyuntik ya. saya pegang imunisasi karena saya diangkat tahun 86. Dari 1 tahun diangkat sudah pegang imunisasi sampai detik hari ini. Iya. Ya ibu-ibu, terima kasih ya semuanya ya. Thank you, terima kasih atas bantuannya. Iya, hati-hati di Terima jalan kasih Pak banyak ya. ya. Bu, terima kasih. Ya, Ibang, terima kasih. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya terhadap Road Trip Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita mau istirahat dulu. Iya, selamat malam Bang Den. Terharu liatnya. Tanah airku banget itu. Bang Den, selamat malam. Udah bisa didengar. Kelihatannya distribusi vaksin di daerah nggak masalah ya kalau ngelihat begitu. Betul. Dan Bang Den ini, Bang Den betul nggak ya? Kalau nggak salah Bang Den itu tempat vaksin pertamanya dengan keduanya beda tempat ya, tapi masih satu provinsi ya? Iya, betul. Mungkin bisa dengar suara kami? Kurang deket, kurang. Gimana? Nah, biasanya videonya keren-keren nih suaranya. Agak kecil ya. Tuh Bang Den tadi sudah ada dekat ya, kalian. Mas Denny. Oke. Nah, Kalau sekarang gimana? Ya, ini baru nih. Oke ya. Baru petualang nih. Salah. Oke. Suaraku yang jelas. Oke ya, baik. Teman-teman semuanya, perkenalkan. Aku perkenalkan diri dulu. Aku Bang Den. Aku Kak Beda. Ya, Kak Beda. Kami dari Road Trip Indonesia. Kami dari Road Trip Indonesia. Ya, terima kasih udah diundang ke acara ini ya. Kami senang sekali dan sebuah kehormatan juga buat Road Trip Indonesia bisa bergabung dengan teman-teman dalam rangka kita melihatnya sebagai sebuah gerakan kemanusiaan tentunya. Tapi kami di sini tentu bicara bukan masalah kedokterannya, bukan masalah keilmuan tentang vaksin maupun pandemi karena itu memang di luar wawasan kami. Kami mungkin hanya bisa sharing tentang perjalanan kami dan hal-hal yang kami lakukan dan yang kami lihat dan kami temukan selama di masa pandemi ini. Nah, sebagai background-nya kami ceritakan sedikit tentang awal mula perjalanan kami. Kami berangkat dari Jakarta tanggal 8 Januari tahun 2016. Itu kita memang berasal dari Jakarta. Kita di Kalibata, Jakarta Selatan. Itu awal pertama kita adalah menuju Sumatera. Sumatera itu tujuan kita adalah Sabang. Karena rencana perjalanan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, ya kami memang berjalan tanpa batas waktu. Jadi memang tidak ada target kapan ini akan selesai. Bahkan ini cenderung sebagai sebuah eksperimen tentang kehidupan nomadik atau hidup di jalan seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang Sabang kami sudah sampai, kemudian yang paling selatan juga Pulau Rote sudah. Tinggal kami sekarang sedang menuju ke Merauke, sama Miangasnya juga belum. Jadi kalau sebelum pandemi ini memang perjalanan ya boleh dikatakan lancar-lancar saja. Keindahannya kan selain keindahan alam dan budayanya Indonesia, salah satu hal yang kami surprise, kami terkejut sekali yang kami temukan selama perjalanan itu tentang kebaikan hati Indonesia ya, terlepas latar belakang kita bicara suku agama, tapi sebanyak yang kami temui orang-orang itu sangat welcome dan sangat menghargai tamu dan sangat ingin membantu. Aku kadang-kadang berpikir sama Kak Beda,
inilah karakter aslinya kita ya. Karakter aslinya Indonesia itu sepertinya itu gitu. Mungkin itu yang jarang terekspos. Nah, selama masa pandemi karena kita kan sekarang sudah harus social distancing, jarang bisa berkumpul-kumpul, padahal salah satu keindahan perjalanan kami adalah ketika kita bisa bertemu dengan banyak orang, ya, berbanyak komunitas, berbagai macam budaya. Nah, sekarang itu sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Jadi awal pertama kita kena pandemi ya, pandemi masuk di Indonesia itu kurang lebih waktu Maret tahun lalu itu kita sedang masuk ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, di situ kita terkunci pertama, lockdown, akhirnya kita cari kontrakan atau kos-kosan di situ Yang untuk sebelumnya kita nggak pernah. kita nggak pernah. Sebelumnya kita numpang dari rumah kawan ke rumah kawan. Ya, betul. Konsep perjalanan kami memang seperti itu, survival ya, dan independen. Kemudian kita di situ 4 bulan di Palu, kita betul-betul ya cukup terpengaruh lah dengan berita-berita dan informasi yang ada. Jadi kita memang betul-betul tidak berani keluar. Salah satu-satunya informasi yang bisa kita terima ya, yang harus kita, menurut kami ya waktu itu, ya informasi dari pemerintah, karena nggak bisa kita terima informasi-informasi yang berseliweran banyak juga hoax segala macam. Itu ya kita ikutin aja. Kita cuma di rumah, nggak keluar cuma memang memenuhi kebutuhan logistik aja, belanja apa segala macam, udah di rumah saja selama 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan itu sudah mulai ada kelonggaran sedikit, kalau nggak salah kami sudah ingin bergeser. Jadi kami bergeser pun kami pilih tempat-tempat yang zona hijau. Di mana kita lihat, karena kita juga update terus perkembangannya kan di internet, mana yang zona hijau, mana yang zona kuning, oranye, merah. Nah, kita bergeser mana yang zona hijau. Semua perlengkapan, persyaratan-persyaratan di perbatasan juga kita lengkapi semua. Itu waktu itu kita bergeser ke arah Ampana, nama kabupaten Tojo Una-Una. Nah, teman-teman pernah dengar nggak tuh nama kabupaten Tojo Una-Una? Kami pun baru sekali itu baru dengar nama kabupaten itu gitu kan. Tapi yang terkenal dari sana adalah Kepulauan Togiannya yang indah. Mungkin kalau Kepulauan Togian pernah dengar. Nah, awal di Palu itu Sulawesi Tengah memang sudah berapa bulan itu memang awal-awal kami di sana tidak terlalu banyak kasusnya. Kami ingat sebulan atau 2 bulan ya setelah kami mengurung diri, itu baru kasus pertama di Kota Palu. Jadi memang tidak signifikan. Nah, terus relatif lebih aman dan kotanya juga tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat. Kami bergeser ke Tojo Una-Una. Kemudian dari sana juga kita sempat 1 bulan, baru kita turun ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari, karena waktu itu ada sedikit pekerjaan. Nah, kami dapat pekerjaan di jalan, akhirnya kita kerjasama dengan teman-teman di Kendari, itulah kita turun. Seperti video tadi, kita turun itu 17 Agustus tahun 2020. Jadi sebentar lagi kami sudah 1 tahun di Sulawesi Tenggara aja. Nggak bisa kemana-mana. Bang Den, berarti vaksinnya pas lagi di Sulawesi Tenggara ya? Ya, pas di Sulawesi Tenggara kita vaksin. Pas di Sulawesi Tenggara. Jadi kita bergeser lagi ke tempat yang lebih aman lagi di Sulawesi Tenggara, itu namanya Kepulauan Wakatobi. Itu juga kan terkenal dengan keindahannya ya, dengan coral lautnya dan bawah lautnya itu. Jadi ya udah kita sekalian di sana mengisolasi diri. Di sana juga memang waktu itu masih zero, masih 0 kasusnya. Nah, dari 4 bulan kita terkunci di sana. Bukan terkunci sih, mengunci diri sambil menikmati bawah lautnya Wakatobi yang indah itu kan. Nah, di situ memang luar biasa, terutama ikannya ya teman-teman ya. Di situ ikan-ikan mewah, ikan-ikan mahal itu kita bisa konsumsi setiap hari tanpa keberatan dengan harga itu Wakatobi. Itu belum ketemu lagi di tempat lain seperti itu. Nah, kemudian dari Wakatobi itu kita nyebrang ke Pulau Buton. Nah, disinilah di Kota Bau-Bau itu, sedikit di Wakatobi, walaupun zona hijau, kami tetap melaksanakan protokol yang ketat, ya, masker, sanitizer, semuanya itu. Ya, kami selalu sosialisasikan juga di setiap video kami di YouTube kami. Kami memberikan contoh-contoh seperti itulah. Kemudian di tempat-tempat seperti itu tuh masih banyak saudara-saudara kita memang yang masih abai dengan protokol kan, tidak pakai masker, agak enteng. Kadang-kadang nggak beda kalau ke pasar itu
diledekin sama orang-orang pasar karena pakai masker gitu. Jadi kita hati-hati ikannya kena COVID. Kita sering dibully karena kita pakai. Karena aku nyentuh ikan, ketika hati-hati ikannya nanti kena COVID. Jadi aku ketawa karena mereka memang betul-betul kayak aku nggak tahu ya mereka percaya atau aku nggak tahu dia percaya atau cuek atau gimana. Mungkin aku lihat kurang informasi. Kurang informasi ya. gitu. Jadi terkesannya ya sudah. Memang mereka sehat-sehat dan mereka kebanyakan sudah tua dan sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, kita lihat memang satu hal yang kita lihat ya, masyarakat nelayan yang dekat dengan laut ini yang tiap hari terbakar matahari yang fisiknya itu memang jarang terdampak. Tapi akhir-akhir ini sudah. Tanya Dokter Ali itu kenapa? Mas Ben, maaf, Mas Ben, ini kita mau kasih kesempatan teman-teman milenial buat nanya-nanya Mas Den sama Kak Beda. Silakan ada Prisel atau Kevin dulu nih. Oke, silakan. Halo. Halo. Silakan. Kevin dulu atau Prisel nih mau tanya tentang hidup 17-an, pandemi, semua hidup di jalan sambil menikmati Indonesia yang betul sangat kaya raya sebetulnya. Prisel udah online ini, Mas James. Kameranya juga sudah on. Oh ya, Mbak Prisel dulu ya, Mbak Prisel dari Pekanbaru. Halo semuanya, saya ini juga yang baru bisa divaksin nih, dipanggil Mas. Prisel. Saya berasal dari Pekanbaru. Jadi pertanyaan saya kepada kakak-kakak yang baru tadi saya nontonin di Zoom, kan itu sebagai road trip ya, yang sering road trip. Kira-kira apa ya dampak dari pandemi ini ke yang biasanya itu bisa road trip, tapi karena pandemi kan banyak hal yang tiba-tiba berubah. Itu pertanyaan saya. Oke, langsung dijawab ya. Ya, dampaknya salah satunya tadi yang seperti kami ceritakan, kita tidak bisa lagi kumpul-kumpul dengan rakyat Indonesia yang baik hati itu, yang biasanya kita selalu salah satu keindahan dari perjalanan ini adalah saat kita berkumpul pertama, sudah tidak bisa lagi kita temui pada saat pandemi. Yang kedua adalah kita juga tidak bisa melakukan perjalanan sebebas dulu sebelum pandemi, karena kita juga harus banyak menahan diri. Kita harus banyak menahan diri bahwa karena kita kan membuat video-video di YouTube gitu. Jadi nanti kalau sementara kan himbauan dari pemerintah kita work from home, jangan keluar di rumah. Sementara kita masih jalan terus, sepertinya kita tidak memberikan contoh yang baik juga buat masyarakat. Walaupun sebetulnya perjalanan kami ini kan hanya berdua saja, jadi tidak ketemu banyak orang pun bisa. Kami kadang-kadang camping di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang sunyi, itu bisa kami lakukan gitu. Jadi perjalanan seperti itu sebetulnya bisa, tapi tetap kita menahan diri dulu untuk tidak memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini kok gimana sih lagi masa pandemi seperti ini kok masih jalan-jalan aja kerja. Takut dibully juga kayak gitu, tapi intinya sih seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, nah tambahan. Kevin, ada Kevin nggak tadi ya? Biasanya Kevin pertanyaannya menukik. Kalau nggak Mas Kevin, ini ada dokter yang milenial, ada Dokter Riza di Ponorogo, ada Dokter Yosua di Bandung. Mereka juga sering nanya, terutama untuk keadaan dunia kesehatan di daerah, Mas Yosua, ada yang mau ditanya nih sebelum kita? Saya izin bertanya. Nah, Mas Riza ini dokter di Ponorogo yang lagi isoman, Mas Denny. Oh iya, semoga cepat sembuh, dokter. Ya, terima kasih. Ini sudah hari 21, insya Allah besok sudah bebas ini. Sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Mau pengalaman waktu vaksin di mana ya dulu, waktu road tripnya itu? Menemukan masalah enggak ya? Karena di sini kan beberapa teman itu ada yang dari Surabaya, misalnya waktu dapat tugas kerja di Ponorogo, mau ikut vaksin di Ponorogo, itu ternyata juga ada beberapa kendala gitu. Nah ini kan keliling ya, jadi kan KTP-nya mungkin KTP Jakarta, tapi waktu itu mau ikut vaksin gimana? Pengalamannya kira-kira emang sangat mendukung atau gimana ini? Ya,
Kami jawab ya. Jadi dari Wakatobi kemarin itu kita ke Pulau Buton. Nah di Pulau Buton ada penonton YouTube kami, subscriber Road Trip Indonesia yang berdinas di kesehatan di Puskesmas Kota Bau-Bau. Mereka sedang melakukan vaksin di sekolah-sekolah, terutama untuk guru waktu itu 2 bulan yang lalu. Nah, tapi karena waktu itu di Kota Bau-Bau itu sedang merebak isu ada yang meninggal karena vaksin dan itu juga guru. Nah, itu akhirnya banyak orang yang tidak mau divaksin. Nah, jadi teman ini bilang, kita ini lagi banyak kelebihan vaksin, Bang Den katanya. Kalau Bang Den dan Kak Beda mau divaksin, kami sedang kelebihan vaksin, silakan datang ke sekolah SD apa yang tadi ada di video itu. Kami dengan senang hati karena sebelumnya itu kami sudah selalu bertanya-tanya, gimana ya caranya kita ini untuk mendapatkan vaksin sementara KTP kita di Jakarta, kita di jalan. Memang kami memang ingin sekali untuk divaksin waktu itu. Nah, jadi kita berhasil di situ karena dibantu oleh teman-teman dari Kota Bau-Bau itu, dari puskesmas, sebuah puskesmas dinas kesehatan sana. Nah, setelah dari Bau-Bau, di situ aku tanya, kami kan harus bergerak lagi ke kota lain. Apakah kami bisa nanti vaksin kedua di kota lain? Katanya bisa. Silakan dibawa saja surat tanda vaksin pertamanya, nanti diserahkan, hubungi saja dinas kesehatan terdekat, misalnya Road Trip Indonesia sedang di mana. Akhirnya betul, kami pas vaksin kedua kami di Kendari, sebulan setelah itu, dan tidak ada masalah, kami serahkan, dan kami bisa vaksin kedua. Lancar-lancar saja, cuman memang ada kendala sedikit, waktu itu masalah antriannya, jadi social distancing-nya nggak terjaga, tidak terkoordinir, jadi agak antriannya itu agak padat dan itu cukup mengkhawatirkan juga buat kami. Tapi berarti vaksin bikin klaster baru. Iya, takutnya bikin klaster baru. Jadi antara katanya kan masa inkubasinya 8 sampai 10 hari. Setelah vaksin itu kami deg-degan sampai selama 10 hari. Ternyata alhamdulillah puji Tuhan aman-aman saja begitu. Mas Jem, Mas Kevin udah hadir nih. Iya, Mas Ben silakan. Ya, Mas Kevin udah hadir. Silakan Mas Kevin, ada pertanyaan? Saya belum ada pertanyaan yang detail, tapi ya saya bisa relate sih karena hobi saya juga traveling, muter-muter. Kemarin harus di LA harus kayak hampir 1 tahun nggak bisa kemana-mana, lumayan stres juga, kayak di kamar doang, terus work from home, semuanya kerjaan dari rumah. Tapi ya memang harus jaga diri ya, tahan itu keinginan untuk keluar, dan semoga ya pandeminya cepat berakhir deh, supaya bisa balik lagi ya, keliling-keliling. Ya, amin. Amin. Kalau gitu izin 1 milenial tambahan boleh, Mas James, Mas Praben? Ya, silakan. Monggo. Kesempatan. Mau komentar aja, ini menarik banget emang misi kemanusiaan yang dijalankan Mas Denny. Selamat ya. Berdua sudah membuat fenomena, karena kita sudah sempat melihat di internet juga bagaimana kiprah Road Trip Indonesia. Kalau mengenai tujuh una-una, itu saya juga pernah sampai di sana tahun 2007 sampai 2009. Kami road trip dari Makassar ke Manado dan kami akhirnya nyebrang pakai feri ke Talaut. Tapi dari jalan darat itu menuju Gorontalo itu ada tujuh una dan ada istana kerajaan tua di sana yang masih semuanya dari kayu, masih ada keturunan rajanya juga. Jadi itulah keindahan Nusantara. Karakter asli Indonesia yang Mas Denny sebutkan tadi benar. Semuanya kita ini dibangun oleh leluhur kita ini dengan karakter yang terbuka, saling menerima, tidak melihat apapun, mencari persamaan, bukan membahas perbedaan. Terus kan Mas sukses. Kalau tujuh una-una ini nggak bisa di bahasa Inggris kan. Kalau Kalibata kan mungkin Mas Kim kenalnya Brick River. Batu bata tuh Brick River gitu kan. Brick River. Bau-bau tadi smell ya terserah lah. Tapi tujuh una-una yang dan di Pulau Buton di bau-bau ada rekan juga partner di PT Wika Bitumen ya. Ada aspal, instalasi aspal, produksi aspal di Pulau Buton sana. Sukses Mas. Sebarkan semangat kebaikan terus untuk kita dalam semangat Nusantara. Terutama bulan Agustus, join kita terus ya dengan Mas James ya. Untuk Amin. Ikut terus. Ya, ini terima kasih. Road Trip Indonesia akan jadi duta buat vaksin untuk menyebarkan kebaikan semua mereka ya. Lanjut. Sebelum ini ada tadi yang tanya milenial semua ini, ada kolonial yang mau nanya. Kolonial. Siapa nih kolonial mau nanya? Kalau kan Dokter Ali itu tadi dia udah mau nanya tentang atau berpendapat ya
Tapi sekali lagi terima kasih Mas Denny, Mbak Beda. Pengalamannya membuktikan bahwa Indonesia ini walaupun beragam, tapi kita punya satu tujuan yang sama. Dan dalam 17-an yang kita harus rayakan dengan seperti ini, kita tetap harus bisa menjaga NKRI menjadi satu. Terima kasih Kang Denny, Kang Beda. Dr. Sedikit Ali, lagi buat penutup dong Om James, sedikit. boleh banget. Sedikit aku ingin merespon untuk Ibu dokter yang ada di Borong sama Romo yang ada di Maumere tadi. Oh iya. Kan itu kan di Pulau itu di Pulau Flores ya, salam untuk mereka dan kami sangat bangga pernah menjelajahi Pulau Flores yang sangat-sangat indah dan itu di luar di luar ekspektasi kami. Kan dulu waktu di Jakarta kita berpikir tentang Flores itu kan orangnya serem-serem, galak-galak dan segalanya, tapi ternyata waktu kami di Flores itu kami menemukan keramat-taman yang jarang kita temukan di tempat lain. Jadi salam buat Maumere dan Borong. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindukan, pengen balik lagi. Welcome. Selesai COVID. Ya. Oh iya, nanti juga kalau ke Sulawesi Utara, rumah kami di sana terbuka. Asik. Siap. Silakan. Mudah-mudahan mereka hadir di acara kita selanjutnya, Mas James ya, untuk update selanjutnya perjalanan ya, mudah-mudahan. Selama ada wifi. Welcome to the family. Ada wifi. Mas Denny, saya pesen satu itu seperti yang barusan saya tanyakan. Ini dosennya Mas Denny nih. Saya tanyakan ke Mbak Dr. Yori sama Romo Patrick itu. Yang tidak bisa terjangkau itu ya kita ini meminta wakil lah dari Mas Denny untuk mewakili mereka juga gitu. Jadi tetap road-trip-nya jalan dan bisa membantu gitu. Siap. Betul itu yang tidak mendapatkan teknologi. Betul. Masih banyak Om, banyak sekali. Makasih Bang Denny, sukses selalu. Sehat. Thank you. Masih banyak. Silakan Mbak Lia. Oke, terima kasih Kak Denny dan Kak Beda. Semoga selalu sehat dan perjalanannya selalu lancar. Dan ini datang-datang terus supaya bisa juga seenggaknya kan diwakilin ketemu orangnya. Sekarang kita ketemunya di Zoom dengan teman-teman dari seluruh dunia. Ini tadi saya lihat selain dari Los Angeles, ada juga yang masuk dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Austria, dari Belanda, dan dari banyak tempat lain karena saya ini hanya lihat halaman pertama. Dan juga ini ada dokter-dokter di sini, jadi setidak-tidaknya kalau misalkan sampai memerlukan emergency ke dokter, tinggal telepon Dokter Ali atau ada Kak Lis juga. Jadi kita support selalu dan Mas Denny dan Mbak Beda ada dalam doa kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bangga banget lihatnya. Saya juga kepengen road trip, cuma nanti semoga suatu hari kesampaian. Yap. Tapi nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh dari. Terus, oke, nah berikutnya ini kita ada kakak kita juga ini dari Mavindo ya. Jadi selama ini kan selalu kita diskusi ini banyak sekali macam-macam hoax mengenai COVID dan kita setiap minggu selalu diberikan education oleh Mas Eko Yuniarto. Apa aja sih sebenarnya yang terjadi minggu ini, hoaxnya mengenai apa aja? Saya persilakan Mas Eko. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini sebentar ada kucing stray ya. Bukan hoax itu ya. Aduh, bentar ya. Saya coba share screen ya. Oke. PowerPoint. Oke. Jadi seperti biasa saya mulai dengan kompilasi soal hoax tentang COVID dan vaksinnya itu ada di tba.id/corona. Silakan buka di sana kalau ingin tahu sendiri.
Minggu lalu ada 1079 hoax COVID-19 dan naik 31 ya dalam waktu seminggu. Jadi sangat produktif mungkin karena PPKM pada di rumah semua dan pada bikin hoax. Tapi untuk soal vaksin masih belum bertambah, masih di angka 151. Kemudian year on year itu dibandingkan tahun 2020 itu turun ya. Jadi sampai sama-sama tanggal 2 Agustus rentang waktu yang sama itu cuma 322 di 2021, sementara dibandingkan dengan 2020 itu ada 564 yang sehubungan dengan COVID. Walaupun hoax tentang vaksin itu tidak naik ya dalam seminggu ini, tapi tetap memang jauh lebih banyak ketimbang tahun lalu. Itu naik, Mas. Jadi kalau dihitung angkanya masih naik 1.400%. Ini saya ulang-ulang terus ya. Jadi kalau untuk periksa hoax itu bisa ke covid19.go.id/p/hoaxbuster, bisa ke hoax.infovaksin.id, bisa ke komin.info/inihoax, bisa ke turnbackhoax.id, itu punyanya Mavindo. Kemudian ada cekfakta.com, ini ada Mavindo juga di sana, bekerja sama dengan banyak media massa online yang lain. Kita juga punya chatbot WhatsApp di Mavindo tuh 0859 21 600 500, dan Liputan 6 juga punya di 0811 978 7670. Nah, ini tadinya cuma 3 nih, tapi tadi pas rundown ternyata ada 3 lagi tambahan, jadi ini 3 yang pertama ya. Jadi ini HLBK istilahnya hoax lama berulang kembali, beredar kembali. Di sini dibilang BNPB membuka donasi kaos oblong bagi tenaga medis dan relawan Satgas COVID-19. Dan ini sudah pernah ya, hoax yang sama sudah pernah, dan ini beredar kembali, dan BNPB tidak pernah meminta sumbangan seperti ini. Kemudian ini ada tanggal pembuatan vaksin, itu 2018, setahun sebelum COVID-19 melanda. Ini juga jahat ya. Jadi ini sebenarnya ada yang posting bungkusnya vaksin COVID oleh orang lain, dan aslinya tuh nggak ada tanggalnya ini. Cuma oleh orang lain ditambahkan di Photoshop, ditambahkan tanggal ini, terus diklaim bahwa itu sudah muncul sejak 2018. Oke, kemudian ini ya seperti biasa ada kayak minyak kayu putih, ada bawang, ada jeruk. Itu ini yang terbaru adalah daun sungkai. Daun sungkai diklaim dapat menangkal COVID-19. Ini ada yang jualan di sini, dan sampai sekarang belum ada produk ataupun obat yang bisa menyembuhkan COVID-19 ya sampai sekarang. Kemudian ini tambahannya ya. Jadi ini ada ada semacam Excel ya, foto jadwal perilisan varian COVID. Dibilang bahwa Delta itu dirilis Juni 2021, Epsilon Juli 2021, dan seterusnya. Terus disandingkan dengan Johns Hopkins University, World Economic Forum, dan lain sebagainya. Ini jelas tidak benar ya, karena varian Delta sendiri itu sudah ditemukan sejak Oktober 2020. Jadi kalau dibilang ini Juni 2021 itu ngawur. Kemudian dibilang varian Eta itu diluncurkan September 2021, itu terdeteksi sejak Maret 2021. Jadi ini emang benar-benar karangan orang yang psikopat lah. Ini juga tidak berhubungan dengan COVID ya. Jadi dibilang air nanas panas bisa membunuh sel kanker. Belum ada ya obat kanker yang seperti ini ya, belum terbuktikan. Dan yang terakhir adalah, ini sih saya nonton videonya agak nyeri ngeliat ya. Jadi video atlet angkat beban cedera pada Olimpiade Tokyo 2020 ya. Jadi ya seperti biasa, hoax itu ngikutin apa yang lagi sedang rame, dan ini ada satu yang bilang bahwa ini terjadi di Olimpiade Tokyo, padahal ini terjadinya di tahun 2016 di Olimpiade Rio de Janeiro. Tapi memang benar terjadi, jadi saat dia mengangkat, terus dia mengalami cedera di tangannya.
Oke, segitu saja yang bisa saya ungkapkan. Kembali lagi ke Mbak Lia. Terima kasih Mas Eko Yuniarto, dan ini memang selalu mendidik banget dia dari kita-kita ya, karena tentu saja saya yakin masing-masing dari kita itu pernah pada satu masa mempercayai informasi yang beredar, dan bahkan memang informasi-informasi itu diciptakan untuk membangkitkan emosi, bener gitu ya Mas Eko ya? Jadi untuk bikin orang bete, untuk menggerakkan ini dan itu gitu. Jadi terus bersama kami supaya kita terus bisa memberikan update bagi teman-teman juga di sekitar kita, terus kita menjadi. Silakan Tambah Mas. satu lagi, yang paling baru tadi siang tuh. Jadi kemarin itu ada kayak di Kalimantan tuh ada yang bilang mau menyumbang 2 triliun untuk para penderita COVID di Indonesia, dan ternyata baru hari ini ditangkap orangnya karena ternyata itu ngeprank doang. Astaga. Tio. Pak Tio. Oke, terima kasih Mas Eko, dan ini semoga kita terus bisa menjadi lilin kecil bagi sesama kita untuk terus menerangi dan memberikan semangat. Solidaritas Indonesia adalah bangsa yang berakhlak dan bermartabat, dan budaya kita adalah budaya gotong royong. Jadi inilah yang kita lakukan juga di sini, kita membangun komunitas untuk saling support, untuk saling curhat, dan sekali lagi ini bukan webinar ya, tapi ini web bincang. Dan ini sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Maka apa sih 17 Agustus kalau nggak ada lomba? Nah, karena itu saya menyerahkan kepada Mas James dan Mas Iwan Gimbal untuk memberikan keterangan mengenai lomba apa yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Tenang aja, kita nggak akan balap karung atau makan kerupuk gitu ya. Ini masih surprise, tapi nanti akan dijelaskan. Dan sebelum menutup acara, kita akan ada doa bersama Gus Dida, dan ada Pak Ustadz Nasifin dan Romo Patrick. Dan sebelum menutup, jadi silahkan Mas Gimbal dan Mas James untuk mengenai lombanya. Dan kita boleh ikut nggak Mas James? Boleh dong. Baik teman-teman semua, 17-an kali ini walaupun masih prihatin, tapi seperti tadi Bang Den sama Kak Beda memperlihatkan bahwa di tengah keprihatinan kita masih bisa melihat semangat persatuan. Dan itu biasanya ditunjukkan dengan lomba-lomba. Panjat pinang dan sebagainya yang memang kalau diselenggarain ngeri juga ya. Nah kami di World Vaccine Update akan mencoba membuat teman-teman punya kegiatan bersama sifatnya lomba. Tapi ini hanya buat fun, dan yang penting ini ada hadiahnya. Hadiahnya salah satunya kita akan kerjasama juga dengan Bang Dian sama Kak Beda. Mereka tuh membuat kaos-kaos merchandise road trip Indonesia. Nanti yang menang akan dapat kaos itu. Tinggal tunjuk mau yang mana kita kasih. Gitu. Jadi nanti lombanya sendiri sementara ada 2 lomba. Yang pertama adalah lomba keserasian dalam menggunakan masker. Nah ini silahkan kreativitas sendiri, pesertanya mau merah putih, jangan putih merah ya, karena itu bendera Polandia. Jadi merah putih kayak gini, mau pakai Garuda, kategorinya keserasian perorangan juga ke kelompok. Di situ bisa memperlihatkan satu family di foto bareng bersama dikirim. Nanti detail-detailnya minggu depan bisa dilihat di VMC New York Channel persyaratannya. Lomba yang kedua ini yang penting juga untuk meningkatkan imunitas. Kita pernah dikasih lihat koreografi tarian 1-2 menit oleh Pak Saleh Hussein, salah satu rekan kita yang berhasil meretas COVID dengan sangat cepat. Salah satunya adalah dengan menari, bernyanyi, dan sebagainya. Nah, kita sekarang akan mencoba mengajak semua teman-teman lomba membuat koreografinya. Lagunya udah kami pikirkan, nanti itu juga dalam minggu ini kita siapkan lagunya. Itu 2 lomba yang lagi kita siapkan. Pesertanya boleh kita semua, dan jurinya kita semua juga. Jadi semua nanti akan menilai
3 orang dan 3 peserta yang terbaik menurut kita. Jadi nanti hasil akhirnya adalah itu yang kita akan beri hadiah. Tapi bukan soal hadiahnya, tapi adalah kebersamaan kita. Kalau nanti hadiahnya mau disumbangin lagi boleh, silakan. Itu kira-kira Mbak Lia, Mas Iwan ada tambahan? Ya, tambahnya cuma sedikit aja. Bersambung dari Mas Dedi sama Mbak Bida tadi, bahwa beliau ini muter seluruh Indonesia dan salah satu keindahan yang barusan hilang adalah tidak bisa berkumpul dan berdekatan dengan mereka. Jadi kita melakukan ini untuk mendekatkan itu walaupun kita tidak berdekatan secara offline. Jadi kita secara online kita berdekatan, membentuk kebaikan-kebaikan baru, kebaikan yang tadi diceritain Mas Denny, pengalaman Mas Denny. Dan bagi kita 17-an itu adalah kebersamaan menikmati kemerdekaan. Jadi nggak usah malu yang ikut lomba kita bikin. Ini lucu-lucuan, menambah imunitas. Pokoknya kalau bisa semuanya ikut. Saya berharap itu. Gitu, Mas Jim ya. Terima kasih. Iya, betul. Semua ikut, kalau udah pada kasih jempol berarti ikut. Dan satu lagi, report minggu ini, selain tadi lomba-lomba, dalam minggu depan kami atau Mbak Lia dengan Mas Amino Tokosin dan Bung Olek, seorang videografer yang kita udah kenal, akan membuat sebuah video baru tentang dengan lagu Lili-Lili Kecil tentang bagaimana memaknai 17 Agustus di era pandemi. Nah, itu juga kami undang nanti teman-teman di masa launchingnya, mungkin minggu depan ya, nanti Mbak Lia, informasinya kita berikan berikutnya baik melalui WA Group maupun melalui channel kita. Kemudian ya itu beberapa acara baru juga. Selama ini kita kan ada doa bersama. Nah, nanti doa bersama karena ini sudah terjadi semua interfaith, semua ini kita akan membuat nanti hari tersendiri untuk doa bersama karena kita perlu tetap mendekatkan diri kepada pemilik kita, pencipta kita, untuk segera mengatasi pandemik ini. Namun di akhir acara kita tetap ada doa bersama diwakili oleh teman-teman interfaith ini. Gitu dulu Mbak Lia, informasi lomba dan informasi World Vaccine Update bulan Agustus. Oke, terima kasih Mas James. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pengasuh rubrik doa kita, yaitu Gus Dida. Foto bersama dulu Mbak Lia. Foto bersama dulu ya? Oke. Oke, foto bersama ya. Kapan ini? Nanti lagi. 1, 2, 3 halaman pertama. Kita udah meningkat dari Omar Syarif, ternyata menjadi Saddam Hussein. Ini kita ada bercandaan juga. Apa namanya? Jadi dulu itu beberapa waktu yang lalu ada sahabat kita dari New Jersey yang bertanya, itu siapa ya yang mirip Omar Syarif gitu kan. Nah, ketika ngirim foto ternyata ada lagi yang juga bertanya kalau itu Dr. Ali itu ternyata wajahnya mirip Saddam Hussein. Aduh maaf ya dok. Tapi seenggaknya Anda jadi maskotnya World Vaccine Update. Oke, untuk mempersingkat, fotonya tadi udah saya capture. Fotonya udah saya capture tadi. Dan untuk itu saya mempersilahkan Gus Dida yang akan seperti biasanya memandu berdoa minggu ini. Silahkan Gus. Gus Dida kayaknya ada ini ya, kesulitan sambungan ya. Di unmute Gus Dida. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Lia, Mas James. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ala. Semoga keselamatan, berkat serta rahmatnya selalu terlimpah pada kita semua dari Yang Maha Kuasa. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua.
Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang singkat ini sebagai penutup dari semangat menjadi lilin-lilin kecil, menjadi penerang banyak lilin yang menjadi penerang bagi sesama, sehingga kita tidak diliputi oleh kegelapan, tidak diliputi oleh kekhawatiran terhadap adanya pandemi COVID ini, maka kita saling mengingatkan dan menguatkan sebagai lilin kecil sesama kita. Untuk itu saya minta kehormatan kepada Romo Patrick Guru, yang sebetulnya beliau tadi diundang sebagai wakil yayasan dari rumah sakit di Maumere, tapi beliau juga rohaniwan Katolik dari Keuskupan Ruteng. Saya mohon perkenan Romo Patrick untuk bisa memberikan doanya, doa yang indah bagi kita semua menghadapi pandemi ini, menyatukan hati dan tekad. Romo Patrick bisa di-unmute? Yap, sudah siap. Alhamdulillah, terima kasih Romo. Shalom, berkah dalam. Terima kasih sudah bertahan, padahal di Maumere sekarang sudah menjelang tengah malam ya Romo. Tengah 12, tidak apa-apa. Tengah 12 malam, terima kasih. Biasa. Mohon Romo Patrick ini, beliau adalah saya sebutkan tadi dari keuskupan di Ruteng, dan Uskup Ruteng saat ini sedang dirawat karena COVID. Kita akan doakan juga untuk Monsinyur Sipri Hormat. Betul Romo? Betul sekali. Kita akan doakan beliau juga. Romo Patrick ini, Patrick Darsam Guru ini juga sebagai formator di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret ya, dan beliau juga mengajar di STFK Ledalero di Maumere. Baik Romo, waktu kami persilakan bagi kehormatan untuk Romo. Baik, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa secara Katolik untuk kita semua dan untuk mereka yang sedang dirawat sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pandanglah kami semua, baik yang sedang mengikuti kegiatan Zoom ini, dan juga seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami, bentengilah dan peliharalah kami, agar kami segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit, khususnya mereka yang kami doakan dalam kegiatan ini, dan yang kami ingatkan satu terhadap yang lain, yang kami doakan setiap hari, mereka yang sakit karena wabah ini, dan dari pelbagai penyakit. Jamahlah mereka, dan sembuhkanlah mereka. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan-Mu, dan kami mohon, hiburlah dan kuatkanlah, serta teguhkanlah iman keluarga yang ditinggalkan, karena ditinggalkan oleh sama saudara, keluarga orang-orang yang dicintainya oleh karena wabah virus corona. Tuntunlah para pemimpin bangsa yang dengan tekun telah bahu-membahu berusaha menanggulangi wabah ini, agar mereka terus-menerus bekerja sama untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan untuk mengatasi akibat-akibatnya. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Sertailah tenaga kesehatan dan semua orang yang dalam satu dan lain cara terlibat telah memulihkan keadaan. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab yang besar ini. Gerakanlah kami semua, seluruh warga masyarakat, untuk terlibat bersatu padu, mengambil sikap yang tepat, sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa, serta aturan dan petunjuk kesehatan bagi kebaikan dan kesembuhan bagi banyak orang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin agama, agar kami mampu untuk menuntun dan menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana di situasi yang sulit ini, dan menuntun kami semua untuk semakin berserah diri kepada daya penyelenggaraan. Kami mohon ya Tuhan, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit.
berkatilah, bantulah, dan ilhamilah kami semua dan mereka yang ada di sekeliling mereka. Berilah kami kekuatan, perkuatkanlah iman kami, hidupkanlah kembali harapan kami, dan tingkatkanlah kemurahan hati kami untuk membantu mereka yang menderita dan berkekurangan. Persatukanlah kami dengan mereka yang menderita dalam persekutuan kasih-Mu, khususnya kami yang tidak dapat membantu secara langsung. Kami senantiasa mendoakan mereka untuk kuat dalam menghadapi masalah ini. Kami doa ini dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Indah Terima sekali. kasih. Terima kasih Romo, indah sekali doanya. Kita harapkan memang doa Romo untuk seluruh umat manusia dunia, juga kepada para pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin di sekitar kita juga bisa melalui semuanya dengan keyakinan dan semangat. Dengan jiwa yang sehat, ikhtiar kita untuk sehat secara ragawi juga akan dijabah dengan kasihnya, dengan kasih sayangnya. Terima kasih Romo waktunya. Terima kasih. Jangan kami tetap perlu bimbingan dan dukungan Romo, support Romo. Mohon terus bergabung di acara kita Romo ya. Salam hormat buat kawan-kawan di Maumere semuanya. Terima Shalom. kasih ya. Berkah dalam. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Lia, saya lihat tadi Gus Nasikin sudah join dengan kita, tapi kok sekarang nggak ada lagi? Apakah mungkin beliau ada di waiting room ya? Beliau tadi memang sempat keluar masuk beberapa kali, tapi saat ini sih sudah ada. Silahkan Gus Anas. Oke. Pak Nasikin sudah bergabung dengan kita kah? Masih di mute. Mungkin di sampun Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Nasikin. Terima kasih Mas Dida. Alhamdulillah. Aduh ganteng sekali Mas Nasikin ini. Saya kira tadi Sunan Kalijogo loh pas tampil di kita. Beliau ini adalah aktivis muda dari Nahdlatul Ulama, aktivis muda NU, dan beliau sahabat saya bersama-sama dengan Bang Lukman Edi. Jadi waktu saya tadi cerita Tojo Una-Una dengan Bang Ben tadi, safari Ramadan kami ke Sumatera dulu zaman Pak Lukman Edi masih menjabat Menteri PDT ya, 2008-2009. Silakan Mas Anas, kita mau mendoakan sekarang ini juga saya mau membacakan dulu sebelumnya beberapa sahabat sedulur kita yang sedang isoman, juga yang telah dipanggil berpulang duluan ke rahmatullah, yaitu yang sedang dirawat juga kita baru ada kabar dari tim kita, Dr. Christina. Dr. Christina itu juga sedang dirawat di ICU sejak kemarin. Kita doakan Dr. Christina kuat menjalani semua ini, sehingga saat raga kita terserang, maka jiwa kita harus kuat. Dr. Christina dirawat di Jakarta, kemudian juga ayah saya, Dr. Insinyur Abdul Aziz Husin di Malang, Jawa Timur, sedang isoman beliau. Kemudian ada Ibu Ida Ayu Ratih Purnamasari di Surabaya, adiknya Mbak Chandra Dewi. Kemudian Bapak Sutrisno di Tuban yang sedang isoman. Kemudian yang telah berpulang pendahulu kita di minggu ini ada Mas Cecep AS. Mas Cecep AS ini sahabatnya Mas James Sundah juga. Mas Cecep AS ini adalah pencipta lagu Risau dan lain-lain pada zaman tahun 80-an ya. Kemudian Mbak Endang, Ibu Endang Mikuwati Abimanyu ini adalah mantan manajernya grup musik Warna. Beliau juga aktivis lagu anak-anak. Kemudian ada Ibu Viva Indah Saraswati. Ibu Viva Indah Saraswati ini adalah kakak dari Ibu Feni Handayani Smith, sahabatnya Mbak Lia di Philadelphia, Amerika. Mbak Feni ini sahabat saya di SMP. Dan ibunda dan kakak lelaki, salah satunya dari Mbak Feni berpulang di 2 minggu yang lalu. Kemudian beberapa hari yang lalu kakak kandung yang perempuan juga berpulang. Jadi 3 orang berpulang walaupun insya Allah bukan karena COVID. Kemudian ada Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Ahmad Sukiri. Ini juga ada lagi yang namanya juga sangat mirip, yaitu Mas Ahmad Iqbal Sugiri. Mas Iqbal adalah sahabat Mas Anas Nasikin juga. Terakhir kita ketemu dengan beliau di Pondok Pinang, di studio beliau, Mas Iqbal. Kemudian Ibu Nur Saidah dan Bapak Umar Aidit, ini keluarga dari Mas Adam Anugrah, dari mantan manajer Ada Band. Ada juga Marskal Madya Pertama, Purnawirawan spesialis THT, dokter spesialis THT di sebentar, mohon maaf ini ada yang menyusul soalnya beritanya, jadi saya mesti bacakan dulu di sini. Laksamana TNI, Marskal Muda TNI Pertama Purnawirawan
Fakhrudin Mulyono, spesialis THT, juga ada Andrianto Adi Sucahyo. Kemudian ada Haji Muhammad Hasan bin Haji Anwar dari sahabat Ikarolas, kemudian Ibu Rahayu Sumargo binti Mardiman Harjo Amijoyo, ibunda dari Mas Bambang Supriarso, dan juga seorang selis pemain selo dan komposer yaitu Mas Haryo Yose Suyoto. Serta beberapa nama yang kita mungkin tidak sempat update, mohon semuanya didoakan. Semoga doa dari Mas Nasihin bisa membantu kita juga mempertebal keyakinan bahwa semuanya adalah berkat kasih dan sayangnya. Mas Anas, waktu saya persilahkan panjenengan. Silakan Mas Nasihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Juda. Semoga bagi silaturahim saya dengan sahabat-sahabat yang ada di grup ini. Bapak Ibu, untuk kawan-kawan kita yang sedang tertimpa musibah COVID, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan bagi yang telah mendahului kita, semoga ditempatkan di surga Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Sayyidil awwalin wal akhirin wa kulli sahabati Rasulillah isma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa alaikal mustaqa wa antal musta'an. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tafaddal wa tahallal ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Allah, kami hadir kehadiran-Mu dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan pada kami, baik yang kami menyadarinya maupun tidak menyadarinya. Kami tahu ya Allah, betapa tak terhingga nikmat yang telah Engkau berikan pada kami, namun seringkali kami lalai untuk mensyukurinya. Hari ini, saat ini, Engkau kirimkan musibah pada masyarakat dunia, sebuah makhluk kecil yang Engkau kirimkan pada kami. Kami bersyukur ya Allah, dengan makhluk kecil ini telah Engkau runtuhkan, telah Engkau robohkan kesombongan kami, telah Engkau benari hati kami, telah Engkau sinari hati kami dengan keyakinan bahwa sesungguhnya kami semua yang ada di dunia ini hanyalah makhluk kecil yang tidak ada bandingan apapun dibandingkan kebesaran-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Maha Cahaya di atas segala cahaya, sinarilah hati kami sehingga kami mampu membedakan mana yang benar dan mana yang batil, sehingga kami mampu mengikuti jalan kebenaran dan meninggalkan jalan kebatilan. Ya Allah, ya Maha Cahaya di atas segala cahaya, jika Kau saksikan mata ini mulai rabun atas kesombongan yang melalaikan rasa syukur kami kepada nikmat-Mu, maka sinarilah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah, agar kami mampu mensyukuri atas segala nikmat-Mu, atas segala karunia yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga dalam situasi apapun
kami akan tetap bisa berbagi dengan saudara-saudara kami di belahan dunia manapun. Dengan rasa syukur kami bisa menjalani dan mengisi kehidupan ini dengan saling memberi dan saling menjadikan tauladan bahwa kehidupan ini murni adalah karena kuasa dan kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau adalah Maha Pecinta, Engkau adalah Maha Kasih dan Maha Sayang. Karena itu kasihanilah kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan agar dalam menghadapi virus corona ini kami mampu bertahan dengan segala daya upaya. Dan kami mampu mempertahankan keimanan kami, agar kami bisa tidak larut di dalam arus fitnah yang sedang menggejala ini, ya Allah. Karena kami tahu bahwa fitnah-fitnah yang telah disebarkan berkaitan dengan penyakit ini lebih dahsyat dari penyakit itu sendiri. Ya Allah, ya Mahadat yang kuasa di atas segala yang kuasa, kami yakin, ya Allah, atas segala kuasa-Mu, kami bisa menjalani semua ini dan bangkit kembali membangun kehidupan dan peradaban yang lebih baik setelah masa pandemi ini berakhir. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha mampu atas segala yang Engkau kehendaki, maka berikanlah kuasa-Mu menyertai kuasa kami. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhana rabbika rabbil walhamdulillah. Rabbana taqabbal minna bihurmatil Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mas Dida. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Nasikin. Alhamdulillah bagus, indah sekali doanya. Terima kasih, salam buat semuanya, keluarga Mas Nasikin. Insyaallah Mas Dida, terima kasih. Ya, beliau ini warga Jepara yang tinggal di Jakarta. Matur nuwun Mas. Saya kembalikan kepada Mas ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap jadi semangat penebar lilin kecil bagi sesama. Good day. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Dida, dan nggak kerasa kita sudah mencapai di penghujung acara dan saya masih ada satu pengumuman lagi. Ini baru saja saya dapat informasi dari Mas Wendy Putranto, salah satu advisor kita, yaitu kita ada ini M-Block akan mengadakan Creative Vaccination yang berlaku untuk usia 12+ di M-Block antara tanggal 5 sampai 7 Agustus 2021. Dan ini bisa langsung mengunjungi website loket.com dan nanti klik tautan di bio M-Block Space. Simak terus acara World Vaccine Update dan semoga kita bisa ngobrol lagi dengan update terus dari Indonesia. Semoga angkanya menurun. Saya percaya dan yakin bahwa kita pasti menang dari pandemi. Ini tinggal menunggu waktu saja. Semoga pemerintah terus dapat meningkatkan program vaksin yang sudah ada. Dan untuk itu, atas nama redaksi dari seluruh dunia, dari Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat, ada Mas Adam dari Surabaya, Mbak Vira dari Austria, Mbak Siska dari Belanda, Mas Iwan dari Bekasi, Mas Didi dari Pittsburgh, Mas James, Mas Ben, dan saya sendiri, kami dari New York. Dari Kompas TV hari ini ada Mas Theo Reza dan ada para penasihat kami yaitu Pak Adi Harsono yang pada saat ini berada di Sacramento, ada Mas Iwan Kodar Himawan, Mas Wendy Putranto, dan Dr. Lee Surahmiyati Suseno dari Jakarta. Stay safe, stay healthy, and stay connected. Dan sampai ketemu lagi minggu depan.
tersendat-sendat